Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Ini aku take pagi-pagi banget. Enggak banget sih, udah jam 6. Nah, di sesi kali ini aku pengen cerita perjalananku dalam apa ya? Aku memegang idealisme parenting sampai akhirnya aku belajar untuk ya sepertinya memang harus ada realistisnya biar seorang ibu tuh tetap waras kayak gitu. Sorry. Nah, aku akan cerita salah satu yang dari bayi aku perjuangkan dan alhamdulillah sekarang sudah apa ya, sudah mulai terlihat titik terangnya walaupun masih terseok-seok, yaitu masalah berat badan anak. Kenapa harus masalah berat badan anak? Tapi pasti semua ibu pasti tahulah kalau berat badan anak gak naik itu pusingnya kayak apa. Pasti pusing banget. Nah, dari semenjak Syakila lahir di 3 bulan apa 4 bulan pertama ya, itu kan berat badan anak tuh harus naiknya kalau secara apa itu buku KIA itu kan minimal kalau bulan pertama kan 900, bulan kedua 800 kalau nggak salah ya. Pokoknya bulan pertama itu 900 dan hampir sekilo kan harusnya naiknya. Sedangkan Sakila tuh bulan pertama cuma naik 300 gram. Aku shock banget kok bisa ya Sakila tuh full ASI. Terus setelah aku gali-gali, kan aku pompa ASI juga kan. Sebenarnya pompa ASI bukan untuk nyetok, cuman buat mancing aja biar ASInya makin banyak. Cuma ternyata setelah dipompa pun ASIku tuh keluarnya tuh dikit sampai aku ganti pompa, sewa pompa saking. Terus katanya jangan dilihat kalau pas pompa nanti malah makin seret soalnya kitanya sambil mikir asinya keluar apa enggak, tapi nggak bisa ya, kayak kepo gitu loh. Dan aku tuh waktu sewa pompa baru sekali pompa sampai yang botolnya tuh lumayan banyak gitu isinya. Nah, setelah aku renungkan setelah aku renungkan kenapa sih, padahal tuh aku sebelum hamil itu aku pernah ikut kelas sebelum hamil apalagi hamil ya aku lupa banget. Aku tuh pernah ikut kelas menyusui online KMO dan aku ngerasa emang di situ tuh diajarin banyak banget, detail banget, dari mulai istilahnya pralahiran, gimana caranya kalau misal ASI udah keluar kayak gitu-gitu sampai menyapih. Itu tuh diajarin sebenarnya di KMO dan aku mempelajari itu, cuman yang menyapih aku tuh ketinggalan waktu itu tuh. Nah, tapi aku nggak tahu kenapa deh aku tuh ngerasa aku tidak melakukan sesuatu yang salah gitu. Aku sudah mengikuti apa yang diajarkan, terus aku merasa tidak melakukan sesuatu yang salah, tapi kok asiku dikit ya gitu. Setelah aku renungkan, oh ternyata aku tuh melakukan kesalahan di malam pertama anakku lahir. Jadi ini konyol banget sih, kayak aduh dodol banget lah aku. Kan Sakila lahir itu, anakku namanya Sakila ya, kan Sakila lahir itu jam setengah 9 malam. Nah, dari setengah 9 malam kan aku masih harus nunggu obat gitu loh, 2 jam baru boleh tidur kalau nggak salah. Nah, terus aku kan ditaruh di kamar. Nah, yang nemenin itu cuma suamiku. Jadi orang tua aku, tanteku itu tuh pulang. Semuanya pulang. Jadi aku cuma bertiga. Aku Sakila sama suamiku. Nah, di situ tidak terfikirkan apapun. Kayak ngeblank kali ya. Aku tuh lupa. Kita tidurlah sepanjang malam. Ya nggak sepanjang malam sih, waktu bidan masuk buat ngecek pendarahan ya aku bangun, tapi Sakila tuh nggak bangun, kayak bubuknya nyenyak pol. Sakila tuh nyenyak pol. Ya udah akhirnya ya aku sama suamiku juga tidur selama tidak ada bidan yang masuk untuk ngecek, ya aku tidur gitu. Sampai besok paginya aku boleh pulang kan, jam 9 pagi aku udah boleh pulang.
Nah waktu itu aku ini jam 9 pagi tuh aku minta tolong bule itu apa ya, tante adiknya ibuku buat ngajarin aku mandiin anak. Iya, ngajarin aku mandiin anak. Itu iya, langsung aku minta ngajarin mandiin anak. Jadi tanteku ke rumah. Nah pas di rumah ditanya gimana semalam, rewel enggak gitu. Enggak kok, Sakila lo tidur terus, enggak bangun sama sekali. Terus tante gini, lah enggak mau nenenin ta gitu, enggak kamu nenenin ta, enggak aku gitu. Dengan polosnya aku jawab enggak. Terus disitulah aku ingatanku tuh mulai keluar, lah kan harusnya dinenenin 2 jam sekali, tanteku gitu. Oh iya, aku langsung oh iya ya, aku loh gak nenenin sama sekali. Jadi saya kira tuh cuma nenen waktu IMD, abis itu nggak nenen sampai besok paginya itu pulang, nggak nenen sama sekali. Terus aku kayak oh iya ya, kan aku harus nenenin dia ya, apa sih. Terus kayak dodo banget. Terus habis itu baru aku nenenin 2 jam sekali. Terus setelah aku evaluasi, oh mungkin karena momen itu, karena insiden itu, jadi ASIku susah keluar. Baru hari ketiga ASIku keluar ketika dipencet. Terus mungkin karena itu juga akhirnya ngaruh ke berat badan Sakila, di kenaikan berat badan pertamanya Sakila. Itu tamparan banget sih buat aku. Maksudnya padahal aku ngerasa siap untuk menyusui karena aku udah ikut kelas menyusui online, tapi ternyata Allah tuh ngebikin aku lupa sepersekian ingatanku tentang kelasku, yang bahkan ingatan itu tuh harusnya yang paling penting gitu. Jadi memang untuk menjaga suplai ASI, untuk mancing entah keluar atau enggak, emang perawatan pertama hal pertama yang kita lakukan ketika sudah melahirkan itu tuh ngefek banget ke ASI kita. Jadi harusnya kalau misalkan nih anaknya itu beda ruangan sama kita, atau misal anaknya di ICU atau gimana, itu tuh kita harus pompa ASInya, entah dia keluar atau enggak, kita harus pompa mancing biar ASInya itu keproduksi. Jadi biar ASInya tuh produksi biar keluar. Nah sedangkan aku yang bahkan anakku tuh seruangan loh sama aku, cuma beda kasur doang, tapi aku lupa buat melakukan itu. Dan jadi istilahnya payudaraku tuh udah nganggur, nggak ngapa-ngapain malam itu. Jadi oke lah, aku langsung ketampar banget, ya Allah, oh, aku salah berarti ya. Nah mulai dari situlah aku terseok-seok untuk menaikkan berat badan anakku. Susah banget ya Allah, bener-bener astagfirullahaladzim, susahnya. Bulan pertama cuma naik 300 gram, bulan kedua, nah karena bulan pertama cuma naik segitu, terus aku rada mulai stres gitu loh. Akhirnya kan di hari ketiga ASIku tuh nggak keluar, jadi anakku tuh rada rewel. Aku pencet-pencet tuh juga nggak keluar. Terus pakai ada kalimat dari keluarga tuh kayak, keluar nggak sih ASInya gitu, kok selalu nggak keluar. Itu tuh akhirnya kayak nenek-neneknya Sakila tuh akhirnya wes dibeli susu ayah. Akhirnya suamiku ke Indomaret beli susu. Terus tapi aku bilang aku nggak mau kalau susunya didot, nanti dia jadi bingung puting. Akhirnya susunya disendokin dikit-dikit gitu. Nah waktu itu di bulan pertama itu sulfur itu cuma masuk sampai aku mendapati bahwa ASIku keluar. Dah abis itu sulfurnya aku stop. Nah kan masih ada tuh, akhirnya di bulan kedua tak minumin ke Sakila. Terus jadi bulan kedua tuh mix gitulah, sulfur sama ASI, dan berat badannya naik lumayan. Tapi di bulan ketiga setelah cek yang bulan kedua, aku tuh pengen banget anakku tuh full ASI. Maksudnya ya udah nggak usah sulfur gitu loh, toh juga ASIku tuh keluar gitu. Aku bertekad untuk full ASI. Jadi aku udah nggak sulfur habis tuh udah aku nggak beli. Terus aku bertekad untuk full ASI. Nah kenaikannya iya lumayan lah waktu itu. Maksudnya nggak yang signifikan langsung 1,5 kilo gitu, nggak 1 kilo juga, tapi lumayan bulan ketiga. Nah
Di bulan ketiga itu aku juga ke dokter. Nah ya ke dokter, aku cari dokter, baru ketemu dokter yang pas itu di bulan keempat. Namanya dokter Novi. Maksudnya beliau tuh pro ASI lah gitu. Nah waktu bulan keempat ke dokter Novi, status gizi anakku itu udah gizi kurang. Dokter Novi bilang diresepin susu, waktu itu diresepin susu tinggi kalori. Aku lupa mereknya apa, pokoknya susu tinggi kalori. Dan ketika aku tanya harganya di apotek tuh emang mahal banget. Satu kaleng itu bisa 400-an kalau nggak salah. Akhirnya waktu itu aku coba beli yang, jadi dia ada versi yang siap minum kayak susu HT gitu. Itu tuh segini doang, sebotol kecil. Berapa mili ya aku lupa, nggak nyampe 200 kayaknya, nggak nyampe 250 kayaknya. Itu harganya 37.000. Mahal banget 37.000. Terus akhirnya aku nyoba itu, maksudnya kalau misal emang sakilanya mau ya alhamdulillah gitu, maksudnya dicoba dulu daripada nanti aku udah beli yang kaleng terus ternyata sakilanya nggak mau, kan ya sayang banget duitnya, mau dijual lagi juga nggak semua anak tuh minum susu itu gitu kan. Soalnya susunya tuh kental, terus baunya tuh beda lah sama sumur tuh. Nah akhirnya bulan keempat masih dokter tuh bilang gini, kita lihat dulu ya Bu sebulan ke depan, sambil coba di ikhtiarin ibunya banyak makan protein. Jadi dalam sebulan tuh aku sehari itu makan telur itu bisa 4, 5, 6 gitu. Direbus, diapain, tapi seringnya direbus. Harus banyak makan protein gitu, telur segitu. Itu tuh cukup ngefek waktu aku dalam sehari makan telur banyak, itu cukup ngefek ke berat badan Syakila. Cuman ngefek juga ke bau kentut ya say, kayak apa. Iya bayangin dong, sehari aku harus makan 4 telur minimal. Itu sangat membosankan sih. Nah setelah itu, nah di tengah perjalanan di bulan keempat itu aku menemukan satu postingan di Instagram bahwa boleh kok anak itu MPASI dini, kan MPASI itu mulai 6 bulan. Nah boleh kok anak itu MPASI dini selama kondisinya itu sudah siap untuk MPASI. Ada antara kondisinya sudah siap untuk MPASI dan anak itu membutuhkan MPASI dini secara medis gitu. Ketika kontrol kelima, jadi waktu itu anakku tuh udah bisa duduk, bukan yang duduk mandiri ya, tapi udah bisa duduk tegak gitu loh. Nah aku nanya lah ke dokter Novi, kan waktu itu dikontrol, oh iya bagus Bu kenaikannya, cuman ini masih tetap kurang gitu. Terus aku nanya, dok boleh nggak ya MPASI dini, aku bilang gitu. Udah bisa duduk belum? Bisa dok. Aku, ya nggak apa-apa, nanti kita lihat aja 2 minggu. Kalau misal dalam 2 minggu nanti benar-benar naiknya bagus, nggak usah. Tapi kalau misal susah, masih nggak terlihat banget, ya nggak apa-apa MPASI dini. Anaknya juga udah bisa duduk kan, udah bisa dok. Ini nggak, kalau ngelihat makanan dia kayak kepo banget, nggak tertarik, nggak. Iya dok, mesti kayak minta gitu, aku bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, nanti kita lihat 2 minggu lagi ya gitu. Akhirnya ada lihat 2 minggu, oke aku di ACC lah buat MPASI dini. MPASI dini berjalan di dalam sebulan, jadi dari umur 5 bulan lebih ke umur 6 bulan. Ketika kontrol di umur 6 bulan, Syakila naik 1 kilo. Ya Allah, aku seneng banget Syakila naik 1 kilo, bener-bener jos banget lah. Kayak aku merasa kayak wah ini solutif sih. Ya aku ngerasa bener gitu loh buat mengajukan MPASI dini, soalnya ngefek banget ke Syakila. Terus dokternya juga bagus nih naiknya segini, dipertahanin ya makannya gitu, tapi asinya jangan dikurangin gitu. Makannya asinya jangan dikurangin, tapi makannya juga yang banyak. Oh iya dok. Nah setelah bulan ke-6 mulai muncul lah itu kesulitan
makan pada anak, apalagi ketika dia tuh udah mulai berdiri. Saya kira tuh mulai berdiri bulan berapa ya, aku lupa banget deh. Jadi ketika dia udah mulai berdiri, dia udah nggak betah di kursi, dia mintanya berdiri. Berdiri di kursi. Jadi kan kitanya ngelihat ngeri ya, ngadep ke belakang gitu loh. Wah, itu udah mulai aku chaos banget sih buat ngurus apa ya, buat mentertibkan dia buat makan dengan duduk di kursi gitu. Tapi alhamdulillah, terus waktu berjalan terus, nah di grafiknya Sakila itu udah mulai gizi baik, udah bukan gizi buruk, gizi kurang lagi, udah mulai gizi baik. Sampai Sakila udah bisa jalan, udah berantakan tuh, udah jarang banget kita pakai high chair. Tapi aku biasain buat mulai makan tuh pasti duduk. Aku biasain mulai makan duduk, walaupun nanti di tengah-tengah dia udah kelayapan kemana-mana, soalnya udah bisa jalan, apalagi sekarang udah bisa lari. Nah, aku sempat di masa kayak dia tuh susah banget makan, bener-bener kayak apa-apa tuh nggak mau masuk gitu. Akhirnya aku evaluasi sendiri juga, terus aku tanya ke dokter, kan waktu itu aku udah pindah ke Gresik ya. Aku tanya ke dokter Ana di sini, kenapa ya dok susah makan gini, lagi ngejar berat badan, aku bilang gitu. Terus nah akhirnya anakku dikasih zat besi, vitamin zat besi, dan itu merubah segalanya. Anakku makannya baik, apa ya, meningkat lah, ada membaik makan, nafsu makannya membaik, jadi makannya tuh udah nggak sesusah sebelumnya. Soalnya sebelumnya tuh aku pernah sampai tak tangisin saya kiranya, saking dia tuh susah banget makan. Jadi setiap suamiku pulang tuh aku mesti kayak masih, terus aku namanya nangis. Aku sering banget kayak gitu, sampai suamiku tuh gini, ya wis lah, ya udahlah, kalau misal anak tuh nggak mau makan ya udah gitu, jangan dipaksa gitu. Sebenarnya aku nggak maksa, cuman kan yang mikirin berat badannya tuh aku gitu loh. Mungkin suamiku nggak mikirin ke situ, sedangkan aku tuh mikir kayak bakal ngefek ke jangka panjangnya kan kalau berat badan, tinggi badan tuh gitu. Jadi aku kayak stres sendiri, aku sering banget nangis dan sebagainya. Terus akhirnya ya nemu dikasih zat besi itu, dan alhamdulillah sangat membaik pola nafsu makannya. Katamulah, tapi ya setiap tumbuh gigi, setiap apa ya, misal sakit ya pasti turun lah nafsu makannya. Sampai di momen Sakila tuh operasi, jadi di mata kanan apa mata kiri ya, aku lupa, kanan kalau nggak salah, dia tuh ada benjolan gitu, jadi kayak bintit. Tapi kalau lagi melek gini tuh nggak kelihatan, tapi kalau pas bobo gitu kelihatan. Nah akhirnya aku tanyain lah ke dokter, disuruh dalam 2 minggu nggak makan telur sama ayam. Terus aku, dok tapi lagi kejar berat badan gimana ya, soalnya saya kira tuh setiap makan pasti ada telurnya. Entah aku misal aku bikin puding pasti ada telurnya, aku bikin barongko, pisang barongko pasti ada telurnya, aku bikin apapun pokok ada, pasti ada tambahan telurnya di samping protein lainnya buat ngejar berat badan kan. Terus dokter bilang ya udah makannya daging merah. Nah itu susah banget sih, soalnya saya kira kalau daging merah, misal aku daging merah tuh biasanya aku kukus sama telur, nah itu kan gak boleh telur ya, jadi wah susah banget sih waktu ngehindarin 2 minggu itu tuh. Akhirnya 2 minggu berlalu tetap nggak ngecil. Terus ini kemungkinan alergi atau infeksi, tapi kalau tetap nggak ngecil, udah menghindarin telur sama ayam, nanti coba ke dokter mata ya gitu. Akhirnya langsung lah ke dokter mata, ternyata benjolannya tuh ada di dalam, dan itu dulu udah nanah gitu. Terus, itu sebenarnya nggak bahaya bu, tapi iya kasih apa sih, anaknya pasti nggak nyaman, soalnya kan apa ya, kayak ganjel gitu. Akhirnya dioperasi, singkat cerita pasca operasi makin membaik makannya, masya Allah, alhamdulillah, aku kayak bersyukur banget, makin membaik. Apalagi ketika dia pernah kan mencret 3 hari, tapi mamanya bayi, tapi dia mencret. Akhirnya aku kasih zinc sama probiotik Lactobit. Aku kasih zinc kan, aku konsul juga ke dokter, terus iya nggak apa-apa dikasih zinc, dihabisin aja gitu.
Nah, malah makin setelah aku kasih zinc tuh makannya makin banyak. Jadi kayak alhamdulillah dari sekarang juga makannya udah cukup enak. Maksudnya udah cukup nggak menguras emosi lah. Dan aku juga menurunkan ekspektasi. Jadi kalau misal mau nyuapin, aku nggak boleh berekspektasi apapun, harus netral gitu biar nggak stres. Dan benar-benar saya kira nggak yang maksudnya nggak yang sampai berkilo-kilo lebih di garis hijau, tapi masih dalam batas normal. Jadi sekarang prinsipku kalau selama gizinya masih normal, jadi ya udah nggak usah dipusingin. Jadi biar nggak apa-apa lah. Emang mungkin dia pawakannya itu kecil, emang kelihatannya kecil saya kira tuh, tapi ya aku juga nggak gendut, cuma suamiku aja yang gendut. Cuma ya aku mikirnya mungkin dia pawakannya ikut aku gitu aja. Gitu sih. Jadi buat ibu-ibu di luar sana yang lagi ngusahain berat badan anak, semangat, harus tetap semangat. Jangan lupa dievaluasi dari segala sisi, dari apa, feeding rules, dari vitaminnya, terus ada nggak keluhan-keluhan di badan anak. Itu pasti soalnya ngaruh banget ke nafsu makan anak. Semangat ya, dan jangan lupa selalu berdoa. Aku sering banget misal doa pas malam gitu, kayak ya Allah mudahkan anakku buat makan po ya Allah gitu. Saya aku udah capek, udah pusing, nggak apa ya, maksa-maksa makan gitu. Oke, terima kasih udah dengerin cerita aku pagi ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil. Kita bertemu lagi kapan-kapan. Dadah, assalamualaikum.